Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tujuan hidup kita di dunia tiada lain tiada bukan hanyalah untuk beribadah. Lantas, kalau kehidupan yang kita jalani hanya kita habiskan untuk beribadah saja, bagaimana dengan aktivitas kita yang lain? Maka mesti kita pahami bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan, setiap kegiatan yang kita laksanakan, kalau kita niatkan untuk beribadah, kalau kita niatkan karena Allah, maka akan dinilai sebagai ibadah. Seorang yang kaya, maka dia bisa beribadah dengan hartanya, membangun masjid, menyantuni anak-anak yatim. Bagaimana dengan orang yang fakir miskin? Mereka pun juga bisa beribadah, yaitu dengan sabarnya dan juga ridhonya menerima takdir ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya akan kutambah nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat perih. Jikalau sesuai dengan keinginan kita, dengan keinginan Allah, apa yang kita doakan dan apa yang kita harapkan datang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. Jikalau tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan apa yang datang, lalu kita bersedih, kecewa, sakit hati, maka itu termasuk ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan datang sesuai dengan keinginan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita bersyukur. Syukur adalah ibadah. Namun sebaliknya, ketika apa yang kita inginkan dan apa yang kita harapkan datang namun tidak sesuai dengan keinginan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita bersabar. Sabar adalah ibadah. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sabar adalah ibadah tersempurna dari semua ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam kehidupan kita pasti tidak akan terlepas dari yang namanya ujian dan cobaan. Faqsusil qasaso, ceritakanlah kisah-kisah itu, la'allahum yatafakkarun, agar mereka mau merenung sejenak. Ketika kita melihat kisah Nabi Ayub alaihissalam, tanamannya kering, ternak-ternaknya mati, anaknya meninggal dunia. Dan juga Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penyakit kulit yang tidak berkesudahan. Apakah Nabi Ayub alaihissalam mengeluh? Tidak. Nabi Ayub alaihissalam memohon dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas siapa kita yang baru sekali dua kali menempelkan kening ke lantai, yang berharap hidup mesti kenyang, hidup mesti senang? Ketika sahabat bertanya kepada Rasul, Man asaddun nasi bala'a, siapakah orang yang paling kuat
ujiannya ya Rasul? Rasul menjawab, orang yang paling kuat imannya adalah orang yang paling besar ujiannya. Ketika ujian yang datang silih berganti, kalau makhluk di bumi tidak ada lagi tempat untuk mengadu, kalau kawan sudah berubah menjadi lawan, maka tidak ada tempat kita untuk mengadu. Maka kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita berhubungan baik, dengan berhusnuzon. Kalau yang datang itu menyenangkan atau menyusahkan, baik atau tidak baik, itu semua menurut pandangan kita. Namun menurut pandangan Allah semuanya baik, maka kita mintakan yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kebahagiaan bukan hanya didapat dengan harta, jabatan, kekuasaan. Dengan harta akan binasa, dengan jabatan, kekuasaan akan berakhir. Tetapi kebahagiaan bisa kita dapatkan ketika hati kita merasa tenang. Dan puncak daripada ketenangan itu ialah ketika kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba sangat dekat dengan Allah ketika ia sedang bersujud. Disinilah letak keadilan Allah. Seandainya Nabi mengatakan orang yang dekat dengan Allah yaitu ketika ia sedang berada di Mekah, maka menangislah orang-orang yang belum bisa sampai ke Baitullah. Seandainya Nabi mengatakan orang yang dekat dengan Allah yaitu ketika ia sedang di padang Arafah, betapa sulitnya orang untuk mendapatkan kemuliaan tersebut. Namun betapa adilnya Allah. Apa kata Nabi? Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Seorang hamba sangat dekat dengan Allah ketika ia sedang bersujud. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari dalam momentum bulan suci Ramadan ini menjadi ajang bagi kita untuk meningkatkan kesabaran diri kita, terutama dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.